Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bulan Ramadan sudah kita lewati dengan sukses, mudah-mudahan amalan-amalan ibadah yang diperintahkan telah kita lakukan. Dan hari ini kita sudah memasuki bulan Syawal. Harapannya tradisi-tradisi baik yang sudah terbentuk di bulan Ramadan bisa berlanjut pada bulan-bulan selanjutnya. Salah satu tradisi baik yang sudah biasa kita lakukan di bulan Ramadan adalah sholat malam yang sering kita sebut dengan sholat tarawih. Sesungguhnya istilah sholat tarawih yang kita lakukan pada malam Ramadan itu nama lain dari apa yang kita sebut dengan sholat tahajud, sholat malam, atau mungkin sebutan dalam hadis ada qiyamul Ramadan, ada qiyamul lail. Sebutan-sebutan itu sebetulnya adalah mengacu kepada makna yang sama, yaitu melaksanakan ibadah, khususnya sholat di waktu malam. Hanya saja untuk sholat yang dilakukan setelah isya sebelum tidur, itu sering disebut dengan sholat tarawih. Sedangkan sholat yang dilakukan seseorang setelah bangun tidur malam, artinya dia bangun tidur di waktu malam lalu menjalankan sholat, itu sering disebut dengan sholat tahajud. Meskipun pada hakikatnya sholat tarawih itu juga bisa disebut dengan sholat tahajud. Cuman secara umum penyebutan masyarakat sholat tarawih sering digunakan untuk mengacu kepada sholat malam pada malam-malam Ramadan yang dilaksanakan pada waktu malam setelah isya sebelum tidur. Nah, mari kita bedah sesungguhnya apa makna dari 4 istilah ini dan kemudian bagaimana implementasinya. Pertama, ada penggunaan kata qiyam. Ada qiyamul Ramadan, ada qiyamul lail. Dua-duanya sama sebetulnya. Qiyam daripada qama yaqumu, artinya berdiri. Bisa berarti juga tidak tidur. Qiyamul Ramadan berarti tidak tidur untuk ibadah pada malam Ramadan. Qiyamul lail juga tidak tidur untuk beribadah, khususnya sholat di waktu malam. Untuk yang qiyamul Ramadan didasarkan pada dalil hadis Rasulullah, man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi man qama Ramadan, siapa yang berdiri atau bangun di malam Ramadan untuk melaksanakan ibadah, khususnya sholat malam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Imanan wa ihtisaban, dengan dasar iman dan murni pamrihnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang sudah-sudah. Nah, itu tentang qiyamul Ramadan. Sedangkan qiyamul lail dalam Al-Qur'an misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Ini adalah firman Allah kepada Nabi Muhammad. Ini dalam surat Al-Isra ayat 78 atau 79. Wa minal laili, dan dari waktu malam,
fatahajjat bihi, hendaklah kamu bangun, ya wahai Muhammad, nafilatan laka, untuk menjalankan sholat sebagai tambahan kewajiban bagi kamu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajatmu pada maqam yang terpuji. Jadi di sini wa minal laili fatahajjat, tahajjud itu artinya adalah bangun atau tidak tidur. Sehingga sholat tahajud itu sering digunakan ketika untuk menamai sebuah sholat yang dilakukan setelah kita bangun tidur malam, tahajud. Pada ayat yang lain, Qiyamul Lail juga misalnya begini. Dalam surat Al-Muzammil, Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang tidur berselimut, qumil laila, qumil laila, bangunlah di waktu malam. Jadi Qiyamul Lail, bangunlah di malam, artinya di waktu malam dia bangun. Illa qalila, artinya bangunlah di waktu malam untuk beribadah. Gunakanlah waktu malam untuk beribadah, kecuali sedikit dari waktu malam itu. Artinya sebanyak mungkin waktu malam itu digunakan untuk tidak tidur dan beribadah. Berapa ukurannya? Bisa nisfahu, bisa separuh malam. Awinkus minhu qalila, atau lebih sedikit dari separuh malam. Auzid alaihi, atau lebih daripada separuh malam. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, di sini kata qiyam secara umum sesungguhnya adalah yang jelas bangun, tidak tidur. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, di sini Qiyamul Lail atau Qiyamu Ramadan bisa menggunakannya untuk ibadah apa saja, tapi utamanya adalah sholat. Selain sholat bisa untuk membaca Al-Quran, seperti tadi warattilil Qur'ana tartila. Bisa juga untuk zikir, tetapi yang utama konotasi daripada Qiyamul Lail atau Qiyamu Ramadan adalah dalam bentuk sholat. Nah, ini makna dari Qiyamu Ramadan dan Qiyamul Lail. Jadi sesungguhnya Qiyamu Ramadan itu sama juga dengan Qiyamul Lail, hanya saja dilaksanakan di waktu Ramadan. Kemudian penyebutan sholat yang dilaksanakan pada malam-malam tersebut adalah sholat tarawih. Bagi sholat malam yang dilaksanakan pada malam-malam Ramadan, dan biasanya untuk menyebut sholat malam yang dilaksanakan setelah Isya sebelum tidur. Sedangkan sholatul tahajud itu dilaksanakan untuk sholat malam yang dilaksanakan setelah kita bangun tidur di waktu malam. Waktunya sama, baik sholat tarawih atau sholat tahajud, Qiyamu Ramadan, Qiyamul Lail, itu dimulai setelah Isya sampai terbitnya fajar, datangnya waktu subuh. Jadi rentang waktu untuk ibadah-ibadah malam itu adalah setelah sholat Isya sampai kepada awal waktu subuh atau sebelum subuh. Nah, ini perbedaan pengertian tentang Qiyamu Ramadan dan Qiyamul Lail di satu pihak, dan juga sholat tarawih dan sholat tahajud yang pada hakikatnya sama. Nah, karena itu dengan berakhirnya Ramadan sesungguhnya bukan berarti kesunatan, kebaikan untuk melakukan ibadah sholat malam itu berhenti. Artinya kita tetap saja baik jika mampu mempertahankan tradisi baik sholat malam yang sudah kita laksanakan secara rutin di malam-malam Ramadan. Sehingga setelah Ramadan pun, jika kita tetap mentradisikan, membiasakan diri untuk melaksanakan sholat malam, yang kita sebut sholat tahajud atau Qiyamul Lail, itu adalah baik saja. Baik kita laksanakan sebelum tidur, ataupun setelah tidur dan bangun di malam
malam hari. Jadi ini supaya tidak ada salah pengertian bahwa kalau sudah Ramadan selesai kemudian sholat malam itu tidak ada, tetap ada dan tetap baik jika dilaksanakan. Maka setelah Ramadan berakhir akan lebih bagus jika tradisi baik itu tetap kita lanjutkan. Nah, sholat malam itu bisa sendiri, bisa berjamaah. Sebagaimana cerita atau sejarah sholat tarawih itu sendiri, sebetulnya Rasulullah tidak pernah menyuruh untuk berjamaah, tapi Rasulullah pernah melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Itu karena memang ada sahabat yang mengikutinya. Dan berlangsung seperti itu sampai zaman Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika pada zaman kekhalifahan Umar ibn al-Khattab, terjadilah sebuah perubahan. Bahwa tradisi berjamaah dalam pelaksanaan sholat tarawih itu dimulai. Nah, kemudian terkait jumlah rakaat. Berapa rakaat yang dilaksanakan oleh Umar pada saat itu? Dalam riwayat yang dari sahabat As-Sa'ib bin Yazid mengatakan, Anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu jama'an nasa fi Ramadan ala Ubay bin Ka'ab wa ala Tamimin ad-Dari ala 21 rakaatan. Bahwa Umar bin Khattab selaku khalifah saat itu mengumpulkan orang-orang Islam pada malam Ramadan untuk sholat jamaah tarawih pada Imam Ubay bin Ka'ab dan juga Tamim ad-Dari. Dan saat itu jumlah rakaatnya adalah 21 rakaat. Dan 21 rakaat itu yaqra'una bil mi'in. Yang dibaca setelah Fatihah itu adalah ayat-ayat atau surat-surat yang berisi ratusan ayat. Jadi panjang-panjang, tidak pendek-pendek. Wayan sorifuna inda furu'il fajar. Dan baru pulang kembali ketika menjelang fajar. Jadi betul-betul qiyamul lail dengan sholat yang bacaannya panjang. Nah, tradisi untuk sholat tarawih dengan 20 rakaat itu berlanjut sampai sesudah zaman Khalifah Umar, zaman Utsman, sampai pada generasi-generasi selanjutnya. Sehingga menurut tradisi yang dipraktekkan oleh umat Islam, itu secara turun-temurun adalah 20 rakaat. Ya, kadang 21, kadang 23, mungkin yang 21 berarti witirnya 1, atau yang 23 witirnya 3, dan begitu. Yang jelas jumlahnya 20-an. Nah, sementara itu terkait jumlah rakaat pada sholat tarawih atau sholat malam ini, juga ada riwayat yang lain yang diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu an, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, dan hadis ini diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah itu pada malam Ramadan atau di luar Ramadan dalam melaksanakan sholat malam tidak lebih dari 11 rakaat. Ya. Misalnya kita baca hadisnya, An Abi Salamah ibni Abdurrahman annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Abu Salamah ini suatu saat bertanya kepada Aisyah, An kaifa kanat sholatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Bagaimana sih sholatnya Rasulullah itu pada bulan Ramadan? Maksudnya qiyamul Ramadan atau salat tarawihnya kayak apa? Faqalat, kemudian Aisyah berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Yakni bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu tidak menambah, tidak melebihkan, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan dalam melaksanakan sholat malam itu lebih dari 11 rakaat. Nah, ini hadis sahih riwayat Bukhari. Nah, tetapi lanjutan hadis itu juga cukup panjang. Yusalli arba'an, bahwa Rasulullah itu sholatnya 4, kemudian 4, kemudian 3. Dalam hadis ini komposisinya seperti itu ya. 4, 3, 3. Jadi 11. Tetapi juga ada penjelasan. Yusalli arba'an. Salat pertama 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tapi meskipun jumlah rakaat itu 11, jangan kamu tanya tentang panjangnya salat Rasulullah dan bagusnya salat Rasulullah. Kualitas salatnya, kualitas kekhusyuannya. Jangan ditanya tentang itu. Sangat-sangat bagus, sangat-sangat panjang. Ya. Nah gitu. Summa yusalli arba'an, setelah 4, kemudian sholat lagi 4 rakaat. Falatas al-an husnihinna wa tulihinna. Masing-masing rakaat jangan tanya tentang bagusnya sholat Rasulullah dan panjangnya sholat Rasulullah. Baik bacaan Qur'annya, rukuknya, sujudnya, duduknya, semuanya panjang-panjang. Nah, summa yusalli salasan, setelah 4, kemudian Rasulullah sholat 3. Ini adalah witirnya. Summa qalat Aisyah, fakultu, kemudian Aisyah coba bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira? Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum engkau melakukan witir? Faqala ya Aisyah, wahai Aisyah, inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi. Dua mataku mungkin tertidur, tetapi hatiku tidaklah tidur. Ini hadis riwayat Bukhari. Ini adalah hadis yang menjadi dasar sebagian umat Islam yang mendasarkan jumlah rakaat pada sholat taraweh dan witirnya sebanyak 11 rakaat. Ini memang hadisnya adalah hadis sahih. Sementara yang mendasarkan jumlah pada 20 rakaat dengan witir mungkin 21 atau 23, itu memang tradisi yang turun-temurun dari sejak zaman Umar Ibnul Khattab sampai generasi sesudahnya, bahkan mungkin sampai sekarang, itu yang umum terjadi adalah 20 rakaat sholat taraweh. Dan tidak ada yang mengingkari hal itu. Sehingga ini yang kemudian dijadikan pedoman, pegangan bagi sebagian umat Islam yang lain untuk mengikuti jumlah rakaat salat tarawih sebanyak 20 rakaat plus witirnya, yaitu mungkin 21 atau 23. Nah, di sini misalnya kita kutip apa yang dikatakan oleh Imam Tirmidzi tentang jumlah rakaat 20 tadi. Qala al-Imam Tirmidzi rahimahullah fi sunanihi. Imam Tirmidzi ini adalah seorang rawi hadis. Dia mengatakan di dalam kitab hadis Sunanut Tirmidzi, wa aktsaru ahlil ilmi ala maruya an Umar wa Ali wa ghairihima min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 rakaatan. Jadi para ahli ilmu atau ulama kebanyakan yaitu memegang pada apa yang diriwayatkan dari sahabat Umar, kemudian Ali bin Abi Thalib dan juga yang lain-lain dari para sahabat Nabi, yaitu sejumlah 20 rakaat. Itu salat tarawihnya. Wa huwa qaulu Tsauri, dan ini adalah pendapat Imam Tsauri, juga Ibnul Mubarak dan juga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri mengatakan, wa qala Syafi'i wa hakadza adraktu bi baladina bi Makkah yusalluna 20 rakaatan. Dan begitulah aku melihat di negeri kami, yaitu di Mekah, mereka ahli Mekah itu sholat taraweh sebanyak 20 rakaat. Ini kata
kata Syafi'i. Nah, kesimpulannya bagaimana terhadap dua versi jumlah rakaat ini? Ini artinya adalah bahwa terkait jumlah rakaat sholat malam, baik taraweh atau yang kita sebut qiyamul lail, baik pada malam Ramadan atau di luar Ramadan, ini para ulama mengatakan jumlahnya fleksibel, tidak tertentu. Artinya tidak berarti yang benar itu salah satu, yang lain kemudian yang lainnya salah. Jadi di sini luas. Pada intinya sholat malam itu sebagaimana disepakati ulama tidak dibatasi oleh jumlah tertentu. Maka barang siapa yang menghendaki 11 rakaat juga baik, dan barang siapa yang menghendaki lebih dari itu juga tidak baik, juga baik, artinya tidak masalah, juga baik saja. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Majmu'ul Fatawa, qad sabata qalat ta'ifah, sebagian orang mengatakan qad sabata fis sahih anna Aisyah, telah ada sebuah ketetapan dalam hadis yang sahih dari Siti Aisyah, anna Nabi lam yakun yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala thalathi rakaah, bahwa Rasulullah itu tidak melebihkan jumlah rakaat pada Ramadan maupun pada selain Ramadan lebih dari 13 rakaat. Jadi ada satu hadis yang mengatakan 11 rakaat, ada hadis yang lain mengatakan 13 rakaat. Nah, jadi dua-duanya tidak apa-apa. Nah, terus wattaraba qaumun fi hadzal asal. Nah, sebagian orang menyaksikan hadis ini. Kenapa? Lima dzannuhu min mu'aradatil hadis sahih lima thabata min sunnatil khulafa'ir rasyidin wa amilil muslimin. Karena apa yang disebut dalam hadis ini berbeda, bertentangan dengan hadis atau riwayat yang sudah dipegang oleh para khulafa'ir rasyidin seperti Umar dan generasi sudahnya, dan juga apa yang dipraktekkan oleh umat Islam pada waktu itu. Terus bagaimana? Kata Ibnu Taimiyah, was-shawab anna dzalika jami'u hasan. Yang benar adalah, yang betul adalah bahwa semuanya baik. Yang mengambil 11 baik, yang mengambil lebih dari itu juga baik. Nah, ini prinsip yang mungkin harus kita pegang dalam mensikapi terutama perbedaan pendapat terkait jumlah rakaat. Yang paling inti adalah bahwa dalam menjalankan sholat itu adalah kualitas sholat, bukan jumlah rakaatnya. Karena kalau kita tahu apa yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah tentang sholat Nabi tadi, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Meskipun diriwayatkan Aisyah jumlahnya hanya 11 rakaat, tapi jangan kamu tanya betapa bagusnya sholat Rasulullah itu dan betapa panjangnya. Jadi meskipun 11 rakaat, bisa jadi berjam-jam. Sholatul lail Rasulullah itu bisa setengah malam, atau kurang sedikit, atau bahkan lebih dari itu. Itu seperti yang kita lihat pada surat Al-Muzammil. Qumil laila illa qalila, nisfahu, aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi, warattilil qur'ana tartila. Nah itu. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, bagaimana sih gambaran sholatnya Rasulullah di waktu malam itu. Ketika dia melaksanakan sholat malam, bukan sholat berjamaah 5 waktu di masjid, tapi sholat malamnya Rasulullah. Dalam sebuah hadis yang juga sahih, yakni diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, dia menceritakan, Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Jadi Hudzaifah ibnul Yaman ini suatu ketika ikut sholat bersama Rasulullah, sholat malam. Ya. Faftatahal baqarata. Kemudian Rasulullah dalam sholatnya setelah Fatihah, kemudian membaca surat Al-Baqarah. Ya. Surat Al-Baqarah itu kan panjang.
286 ayat. Kalau juz itu berarti 2 juz setengah kira-kira. Nah, tentu saja tidak hanya beberapa ayat sebagaimana mungkin kita. Tetapi Rasulullah dalam cerita Hudzaifah ini membaca terus beberapa ayat. Fakultu. Kemudian aku, kata Hudzaifah mengatakan, yarka'u indal mi'ah. Mungkin Rasulullah ini akan rukuk ketika sudah membaca 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Ternyata ketika sampai ayat sampai 100-an, summa madha, tapi ternyata masih berlanjut. Terus membaca. Jadi lebih dari 100 ayat. Fakultu, kemudian aku berkata pada diriku sendiri, yusalli biha fi rak'ah. Mungkin Rasulullah akan mengakhiri rakaat pertama ini sampai akhir surat Al-Baqarah. Yang artinya itu satu rakaat saja itu kalau surat Al-Baqarah sebanyak 286 ayat atau 2 juz setengah. Satu rakaat. Jadi dugaan Hudzaifah mungkin Rasulullah akan menyelesaikan rakaat pertama ini dengan selesainya membaca surat Al-Baqarah, nanti kemudian rukuk. Tapi ternyata Rasulullah setelah selesai, famadho, ternyata Rasulullah berlanjut ke surat berikutnya. Summa iftataha an-nisa. Kemudian setelah itu Rasulullah berlanjut ke surat berikutnya yaitu surat An-Nisa. Faqara'aha. Kemudian Rasulullah membaca surat An-Nisa. Setelah surat An-Nisa selesai, iftataha ala Imran. Faqara'aha. Kemudian Rasulullah lanjut kepada surat Ali Imran sampai tuntas. Ini artinya bahwa pada rakaat yang disaksikan oleh Hudzaifah ini Rasulullah membaca surat Al-Baqarah plus An-Nisa dan Ali Imran untuk satu rakaat. Kita bisa bayangkan betapa panjangnya. Dan bagaimana bacaan Rasulullah, apakah tergesa-gesa, cepat-cepat? Tidak. Yaqra'u mutarassiran. Membacanya dengan santai, dengan tartil, dengan jelas. Tidak tergesa-gesa. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Jika melewati ayat yang di situ ada tasbih, Rasulullah bertasbih. Dan idza marra bi su'arin sa'ala. Dan jika dia melewati satu ayat, di situ ada doa, dia pun ikut berdoa. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwadha. Dan jika melewati suatu ayat yang di situ ada ta'awud, permohonan perlindungan kepada Allah, beliaunya juga berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah. Nah, summa raka'ah. Kemudian satu rakaat bacaan tadi selesai, Rasulullah kemudian rukuk. Faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim. Kemudian saat rukuk itu beliau mengucapkan subhana rabbiyal azim. Seberapa lama rukuknya? Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Lama rukuknya itu mirip atau mendekati lama saat berdirinya tadi. Rukuknya Rasulullah juga panjang. Summa qala, kemudian setelah rukuk dia berdiri, wa qala sami Allahu liman hamidah, saat beritidal. Summa qama tawilan qariban mimma raka. Saat berdiri itidal itu Rasulullah juga berdiri cukup lama, mendekati waktu rukuknya. Jadi rukuknya juga sudah lama, seperti mirip waktu saat berdiri. Kemudian itidalnya juga lama, mendekati waktu rukuk tadi. Tsumma sajada, kemudian beliaunya sujud. Faqala subhana rabbiyal a'la. Beliau mengucapkan dalam sujud itu subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu, dan sujudnya Rasulullah qariban min qiyamihi, lamanya mendekati lama saat berdirinya tadi. Nah, di sini kita bisa bayangkan bagaimana kualitas salat Rasulullah saat beliau menjalankan sholat malam. Meskipun mungkin dalam riwayat Aisyah jumlah rakaatnya sekitar. Nah, di sini kita bisa
simpulkan, meskipun jumlah rakaat Rasulullah itu hanya 11 rakaat sebagaimana riwayat Aisyah, tetapi kualitas sholat Rasulullah begitu luar biasa, panjang dan bagus, bacaannya juga bagus. Nah, ini artinya bahwa Rasulullah mementingkan kualitas sholat dari sekedar jumlah. Ini memang Rasulullah pernah bersabda bahwa kalau kita sholat sendiri, kita bisa membaca ayat Al-Quran sebanyak yang kita mampu dan sebanyak yang kita kuat. Tetapi kalau kita menjadi imam untuk sebuah makmum yang banyak, seorang imam harus bersikap arif dan bijaksana. Artinya harus meringankan para makmumnya, jangan sampai makmum merasa terbebani dengan bacaan-bacaan yang panjang dan lama seperti itu. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif." Kalau salah seorang di antara kalian itu sholat bersama orang banyak, menjadi imam maksudnya, falyukhaffif, hendaklah meringankan bacaan sholat itu, bacaan ayatnya, kemudian durasinya hendaknya diperingan. Kenapa? Fa inna minhumud dhaif was-saqim wal kabir. Karena sesungguhnya di antara para jamaah itu ada mungkin orang yang sedang lemah kondisi fisiknya, ada yang as-saqim yang mungkin dalam kondisi sakit, wal kabir, dan juga ada orang-orang tua yang mungkin sudah tidak kuat lagi jika harus menahan berdiri lama dan sebagainya. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Tetapi kalau salah seorang di antara kalian itu sholat sendirian, ya sholatlah, perpanjanglah sekehendaknya. Demikian para pemirsa, sekedar penjelasan seputar sholat taraweh atau mungkin qiyamul lail, sholat tahajud, qiyamul Ramadan, yang pada intinya masih merujuk kepada ibadah yang sama, yaitu sholat di waktu malam, baik di waktu Ramadan maupun di luar Ramadan. Mudah-mudahan penjelasan ini memberikan semacam pencerahan bagi kita semuanya dalam rangka mensikapi mungkin perbedaan pendapat seputar masalah hal ini, sehingga kita bisa bersikap arif dalam menghadapi perbedaan. Kalau ada kesalahan, itu adalah dari saya. Seandainya apa yang saya contohkan adalah benar, itu adalah berkat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.